البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala al-haditsul hadi wal ishrun ba'da sittimi'ah 621. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullama kana lailatuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali tiba waktu Aisyah, malam Aisyah dari Rasulullah SAW, yaitu masa pergiliran untuk Rasulullah tinggal di rumah Aisyah, yakhruju min akhiril lail ilal baqi', beliau keluar dari, yaitu apa, di sebagian akhir malam menuju ke Baqi'. Fayaqul, beliau berkata, assalamualaikum dara qaumin mu'minin, salam sejahtera untuk kalian wahai negeri kaum mukminin. Wa atakum ma tu'adun, telah datang kepada kalian apa yang dijanjikan pada kalian. Ghadan mu'ajjalun, besok kalian itu akan diakhirkan. Diakhirkan dari sisi apa? Yaitu sampai hari kiamatnya. Wa inna insya'allahu bikum lahiqun. Atau mu'ajjalun, yaitu ajal biasanya artinya adalah diakhirkan memang, yaitu dikasih batas waktu sampai di mana kalian dan kita semua di alam kubur itu. Dan sesungguhnya kami insya Allah akan menyusuli kalian. Allahumma ghufir li ahli baqi'il gharqad. Ya Allah, berikanlah pengampunan untuk penghuni kubur di Baqi'il Gharqad. Tayyib. Di sini Aisyah radhiyallahu anha menceritakan pengalaman dia, yaitu kullama, yaitu setiap kali. Berarti ini sering terjadi. Sebagaimana dijelaskan oleh At-Tibi rahimahullah di dalam kitab beliau itu Kashifu Sarairis Sunan. Demikian pula yang sebelum beliau, yaitu Imam Nawawi. Demikian pula yang setelah mereka semua, yaitu Ali Al-Qari dalam Mirqatul Mafatih. Kullama ini menunjukkan tikrar, yaitu terulang-ulang. Setiap kali tiba waktunya giliran Rasulullah tidur di rumah Aisyah, maka inilah yang dilakukan oleh Rasulullah. Yakhruju min akhiril laili ilal baqi', keluar di sebagian akhir malam menuju ke pekuburan Baqi'. Diceritakan oleh Aisyah dalam hadis lain yang diriwayat Muslim juga itu, bahwasanya ketika Aisyah belum paham itu, Aisyah menyangka Rasulullah SAW pergi ke istri yang lain mengambil kesempatan. Maka Aisyah ikut keluar. Aisyah cerita, saya cemburu ketika sedang tidur, tahu-tahu Rasulullah bangun lagi secara pelan-pelan, tidak membangunkan saya, kemudian keluar. Saya cemburu, lalu saya pakai pakaian lengkap, saya ikuti beliau. Ternyata beliau bukan pergi ke istri yang lain, ternyata beliau pergi ke pekuburan. Kemudian Rasulullah mengangkat tangan, lama di situ. Nah, kemudian Rasulullah menoleh, maka saya pun ketakutan. Lalu Rasulullah mempercepat langkahnya, saya juga mempercepat langkah. Akhirnya saya dahului Rasulullah untuk masuk rumah, lalu saya tidur. Kemudian Rasulullah masuk, kemudian Rasulullah tanya, wahai Aisyah, apa yang kamu lakukan? Aisyah mengatakan, enggak ada apa-apa. Kemudian Rasulullah mengatakan, kamu beritahu saya atau Allah yang Maha Tahu yang memberitahu saya? Lalu Aisyah mengatakan, wahai Rasulullah, tak mungkin saya merahasiakan sesuatu dari Anda. Kemudian menceritakan tadi begini. Kemudian Rasulullah mengatakan, apakah engkau menuduh Allah dan Rasulnya itu khianat? Cuma saya dapat wahyu untuk saya pergi ke Baqi'il Gharqad untuk mendoakan orang-orang yang dikubur. Dan ternyata setelah itu memang selalu Rasulullah SAW di setiap
malam pergiliran dengan Aisyah, Rasulullah di akhir-akhir malam beliau pergi ke kubur. Tapi bukan berarti kalau di rumah istri yang lain beliau tidak demikian, tapi Aisyah sekedar menceritakan apa yang dia lihat ketika Rasulullah di rumahnya. Dan ini bukan sesuatu yang menunjukkan ketidakadilan. Kalau di rumah yang lain lengkap, di rumah yang ini ternyata waktunya dibagi dengan orang-orang mati, nggak ada yang layak untuk dicemburui dari orang yang sudah mati. Tapi ini adalah wahyu dari Allah Ta'ala untuk Rasulullah pergi ke sana. Sebagaimana di antara keutamaan Aisyah adalah tidak ada satu istri Nabi pun yang mana wahyu itu turun kepada Nabi dalam keadaan Nabi satu selimut dengan istrinya kecuali ketika di Aisyah. Menunjukkan ini keutamaan Aisyah. Wahyu datang walaupun Nabi sedang dengan Aisyah. Ini adalah keutamaan besar. Baik. Kemudian disebutkan di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya adalah di akhir malam. Dan ini tentunya sesuai dengan wahyu. Apa hikmahnya? Wallahu a'lam. Boleh jadi karena apa? Kembali kepada isyarat firman Allah Ta'ala, inna nasyi'atal laili asyaddu wata'aw wa aqwamu qila. Sesungguhnya ibadah di malam hari itu adalah lebih mendalam, merasuk ke dalam hati, dan akan lebih kukuh ucapannya. Kalau kita membaca Quran sekarang, mungkin pikiran kita sudah mulai terganggu dengan aktiviti sehari-hari. Tapi kalau kita membacanya di akhir-akhir malam penuh dengan kekhusyuan, maka ini lebih berfaedah. Bukan berarti di pekuburan kita baca Quran, tapi maksudnya memang suasana di akhir malam itu lebih mendatangkan kekhusyuan, lebih membantu untuk tadabbur. Sementara telah kita lewati dalam hadis-hadis sebelumnya pentingnya tadabbur dengan keadaan apa yang terjadi di alam kubur. Sebagai pelajaran untuk diri sendiri. Dan dari hadis ini kita mengetahui tentang kuatnya tauhidullah. Dan tauhid tertinggi adalah tauhid yang dimiliki oleh para nabi dan malaikat, yang mana mereka tak takut untuk pergi ke kubur. Sementara orang-orang zaman sekarang pergi ke kubur takut karena rusaknya akidah, karena terlalu banyak nonton film horor, karena apa? Memiliki berita-berita yang dipesongkan oleh para penjaga kubur. Oh, ternyata wali fulan keluar lagi, oh datang hantu, oh datang roh-roh penasaran, dan seterusnya. Padahal orang yang sudah dikubur, dia tak mampu apa-apa, tak mampu lagi keluar, dan seterusnya. Bayar hutang pun minta dibantu orang lain. Baik. Nah, Rasulullah sebagai pemilik tauhid yang sempurna, maka beliau pergi ke kubur dan tidak takut. Bahkan beliau datang untuk memberikan manfaat pada orang mati, yaitu apa? Mendoakan mereka dan sebagainya, penuh dengan kekhusyuan, penuh dengan persaudaraan. Karena muslim saudara, semua yang mati yang muslim itu saudara kita. Kenapa kita takut nanti dia datang mencekik kita? Itu bukan saudara namanya. Baik, maka ahli tauhid tidak takut untuk pergi ke kubur. Nah, dulu kami di Damaj biasa, terserah mau habis maghrib atau habis isya, ketika ada pengumuman ada jenazah, semuanya pergi ke kubur. Nggak ada yang takut sama sekali. Anak-anak pun bermain aja di kubur, tak takut. Karena mereka anak ahli tauhid. Kalau anak yang suka film horor, ya sudah tak berani dia. Dengan bayang-bayang pun sudah ketakutan. Tapi anak Yaman yang ahli tauhid tak takut pergi ke kubur, santai aja, gelak-gelak. Walaupun nggak layak gelak di tempat pekuburan, tapi ini menunjukkan anak-anak memang pemberani. Anak-anak ahli tauhid tak takut. Sekarang orang masuk bilik pun mungkin takut, masuk ke bilik air takut, dan seterusnya, karena pendidikan yang rusak. Kemudian di sini Rasulullah SAW mendoakan assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Maf'ul bihnya adalah dar. Maf'ul bih dalam artian munadanya, yaitu ya dara qaumin mu'minin. Kata para pensyarah, ini menunjukkan bahwasanya dar itu terkadang artinya bangunan, namun terkadang artinya adalah yaitu para penghuninya itu sendiri. Jelas yang didoakan bukan tempatnya, tapi yang didoakan adalah orang-orang yang tinggal di situ. Bukan tempat tapi orangnya. Siapa yang layak mendapatkan doa keselamatan? Yaitu para mukminin. Orang kafir tidak layak didoai keselamatan. Tidak seperti orang-orang yang akidahnya rusak karena belajar ke Brisbane atau Oxford,
mendoakan orang kafir selamat Natal atau selamat apalagi itu Taipusam atau selamat ini selamat itu, baik yang mati ataupun yang hidup. Ucapan selamat hanya layak diberikan kepada orang mukmin. Baik. Makanya Rasulullah mengatakan dalam Sulasiyatu Musnadil Imami Ahmad itu hadis Anas, bahwasanya yang berhak mendapatkan ucapan yaitu apa? Idza salama alaika yahudiyun faqul wa alaik. Kita enggak mengatakan wa alaikas salam, tapi wa alaik saja. Tidak ada lafaz salam. Salam itu hanya untuk ahli Islam. Baik. Kemudian atakum ma tu'adun, telah datang kepada kalian apa yang dijanjikan pada kalian, yaitu berupa kematian, berupa datangnya malakul maut, berupa perpindahan negeri yang Allah janjikan telah tiba. Demikian pula hasil-hasil dari amalan selama ini sudah mulai didapatkan di alam kubur. Yang baik ya baik, yang buruk ya buruk. Janji Allah itu pasti apa? Terlaksana. Sebagaimana yang di dalam Al-Quran, Subhana Rabbina in kana wa'du Rabbina lamaf'ula. Maha suci Rabb kami, sungguh janji Rabb kami itu pasti akan dilaksanakan. Maka ini adalah sebagai iktibar yang kuat, ibrah yang kuat. Sekarang mungkin kita masih melihat apa saja yang Allah janjikan, mana buktinya, mana pelaksanaannya. Sebentar lagi pelaksanaannya itu tiba, ketika memang waktu yang Allah kehendaki itu tiba waktunya, ajalnya sudah tiba. Likulli naba'in mustaqarru wa sawfa ta'lamun. Setiap berita dari Allah itu ada tempat pelaksanaannya dan kalian akan tahu nanti. Baik, tidak ada janji yang diingkari oleh Allah Ta'ala. Wadan mu'ajjalun, besok kalian akan ditentukan batas akhirnya, yaitu di negeri pekuburan ini. Ini bukan negeri yang terakhir, dia akan pindah lagi ke negeri akhirat. Ini cuma persinggahan pertama dari persinggahan di akhirat. Wa inna insya'allahu bikum lahiqun, dan sesungguhnya kami insya Allah akan menyusul kalian. Kalian dalam riwayat yang lain adalah sabiqun, kami adalah lahiqun, kami yang akan menyusuli. Kami di sini tidak lama, kami juga akan segera pindah ke tempat menyusuli kalian di negeri pekuburan itu. Sekarang kenapa insya Allah? Dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, ini boleh jadi mimbabit tabarruk, yaitu mencari keberkahan dengan kalimat insya Allah, dan itu bagus. Dan boleh jadi ini sebagai yaitu apa? Pelaksanaan dari firman Allah Ta'ala, la tadkhulunal masjidal harama insya'allahu aminin. Allah sendiri mengatakan insya Allah, menunjukkan bahwasanya memang itu terjadinya sesuai dengan kehendak Allah, bukan kehendak kita sendiri. Baik, bukan karena ragu. Jadi insya Allah itu tidak seperti yang dituduhkan oleh orang Murji'ah, menuduh Ahlussunnah ini orang yang suka ragu. Ini bukan insya Allah untuk keraguan, tapi ini menggantungkan segalanya pada takdir Allah, bahwasanya ini terjadi dengan kehendak Allah, bukan karena kehendak kita sendiri. Atau niatnya adalah tabarruk, mencari keberkahan. Atau kata Imam Nawawi, yaitu insya Allah kami menyusuli kalian di tempat ini. Karena boleh jadi walaupun sama-sama ke alam kubur, tapi tempatnya lain. Dan memang prakteknya Rasulullah tidak dikubur di pekuburan Baqi'. Baik, maka tepat untuk apa mengatakan insya Allah. Sebagaimana kalau kita datang ke mungkin apa dikubur di kampung batas, kita bilang kepada orang yang di alam kubur itu insya Allah wa inna insya Allahu bikum lahiqun. Baik, karena boleh jadi kita dikubur di situ, boleh jadi kita dikubur di tempat yang lain. Mungkin malah di Makkah atau di Madinah. Oh, alhamdulillah, kita tidak tahu. Nah, dari sinilah insya Allah itu juga berlaku. Jelas kita akan menyusul mereka dari sisi alam, yaitu alam kubur. Tapi tempatnya betulkah di sini, kita tidak tahu. Dan kemudian Rasulullah berdoa, Allahumma ghafir li ahli Baqi'il Gharqad. Ya Allah, berikanlah pengampunan untuk orang-orang yang dikubur di Baqi'il Gharqad. Ini kata para ulama keutamaan untuk orang yang dikubur di Madinah, di Baqi'il Gharqad, dapat doa dari Rasulullah. Karena ini umum, siapapun dia di zaman itu atau sampai bila-bila, kalau dia dikubur di Baqi'il Gharqad, maka dia mendoakan, dia mendapatkan bagian dari doa istighfarnya Nabi tadi. Ini keutamaan mereka. Alangkah indahnya seandainya demikian. Dan siapa yang mendoakan? Ini ahli tauhid tingkat paling tinggi, yaitu Rasulullah.
Sementara kalau kita di wilayah ahli syirik, walaupun disolati 40 ataupun 100 atau 1000, kalau yang sholat adalah ahli syirik, ahli kufur, nggak ada gunanya sama sekali. Yang Rasulullah janjikan adalah kalau yang menyolati adalah ahli tauhid, maka kita dapat syafaat. Maka rugi memang hidup di masyarakat yang dia ahli kufur dan ahli syirik. Selama hidupnya dinasihati dekil, ketika mati juga nggak ada gunanya. Baik. Maka bagus sekali kalau boleh hidup di lingkungan ahli tauhid, nanti disolati oleh ahli tauhid dan sebagainya. Itulah orang-orang yang bermanfaat untuk kita. Baik, sekarang kenapa Baqi'il Gharqad, yaitu dinisbatkan kepada, dinamakan sebagai Baqi dan dinisbatkan kepada Gharqad, disebutkan oleh Imam At-Tibi, dikatakan Baqi karena tempatnya itu sangat luas. Masuk di dalamnya adalah yaitu pepohonannya, istilahnya Baqi karena tempatnya memang sangat luas, buqa'ah yang sangat luas. Kemudian Gharqad karena di masa lampau tempat itu memang ada tanaman Gharqad, tanaman-tanaman yang berduri yang agak besar, yang ma'ruf itu pokok Gharqad. Sebagaimana itu dijelaskan oleh Al-Qadhi Iyad rahimahullah, dinukilkan oleh Nawawi. Baik, adapun sekarang dalam artian di masa para pensyarah memang sudah tidak ada. Tapi karena dulu memang ada Gharqad, maka Nabi dan para sahabat menamakan itu Baqi'ul Gharqad. Adapun setelahnya pokok itu mungkin sudah mati sehingga tidak ada lagi. Tapi namanya tetap itu. Tayyib. Ilahuna wallahu a'lam.